nanti teman-teman yang punya pertanyaan, kalian bisa menulis di kolom komentar di bawah, dan nantinya 3 pertanyaan menarik akan mendapatkan merchandise dari Universitas Hasanuddin berupa kalender. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Linda. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, Ibu apa kabar? Baik sayang. Pada pagi hari ini Bu, di Brunch Talk edisi kedua, kita mengangkat tema dengan kuliah di Unhas, tapi belajar di luar negeri, kelas internasional yang ada di Unhas. Ya. Pasti teman-teman banyak yang pengen tahu apa sih kelas internasional itu, mau tahu keunggulan di kelas internasional itu seperti apa. Nanti juga pas bertanya apakah benar jika ikut di kelas internasional kita kuliahnya di luar negeri atau seperti apa. Nah, hari ini teman-teman dapat bertanya di kolom komentar di bawah. Namun sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada pengantar atau gambaran tentang kelas internasional ini dari Ibu. Oke. Baik Rara, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Untuk kelas internasional ini, kita ini sebenarnya Unhas sudah menyelenggarakan kelas internasional ini dari 2016. Yang pertama memang di ekonomi, manajemen dengan akuntansi dan FKM yaitu Kesmas. Jadi 2 ini yang mengawali, kemudian beberapa tahun kemudian, 1 tahun berikutnya ada teknik, kemudian mengikuti hukum dan HI juga. Nah sekarang ada 10 kelas internasional atau prodi internasional kelas ya. Jadi ada 10 termasuk manajemen, akuntansi, HI, hukum, FKM, pendidikan dokter, FKG, sipil, arsitek, geologi dan dokter gigi. Jadi ini 10. Nah, apa sebenarnya keuntungannya? Keuntungannya yang pertama adalah dia ini fasilitasnya memang lebih karena kita menginginkan suasana di luar negeri kita miripkan gitu. Jadi memang agak mirip-mirip supaya anak-anak bisa adaptasi untuk di luar. Jadi fasilitasnya nyaman. Yang kemudian ini adalah yang lain adalah yang menarik dibandingkan dengan kelas reguler itu adalah dia bisa memilih, menchoice, boleh kuliahnya menjadi double degree, dapat 2 sertifikat dari Unhas juga, dan dari mitra, misalnya dari Jepang atau dari Australia, seperti yang sekarang ada kita kelas internasional yang di FKM, itu mengambil double degree, dia jadi 3 tahun di Unhas, kemudian 1 tahun di Griffith University di Australia. Jadi nanti gelarnya dapat 2 ijazah. Selain itu adik-adik juga boleh memilih dia single degree aja. Kalau saya nggak, misalnya nggak berminat, saya single aja. Tapi ini kewajiban untuk anak-anak kelas internasional itu dia harus studi di luar. Artinya belajar di luar sesuai dengan tema kita. Jadi dia tetap ada di UNAS, tetapi pada semester akhir mereka harus mencoba atau ikut kuliah-kuliah di luar. Jadi itu wajib untuk kelas internasional. Kemudian ini juga bahasa pengantar kita bilingual juga. Artinya memang lebih banyak Inggris, tetapi bisa kadang-kadang mix ya. Kalau misalnya pelajaran bahasa Indonesia pasti harus di mix. Jadi itu kita bisa bilingual. Kemudian ya yang pastinya adik-adik pasti punya sertifikat internasional, kemudian networking juga menjadi lebih banyak, artinya networkingnya adik-adik bisa lebih internasional. Jadi itu kelebihan-kelebihannya untuk bisa belajar kuliah di Unhas tapi bisa belajar di luar negeri. Kemudian ininya juga yang lain kan dosen-dosennya juga banyak kita ambil. Jadi kalau ini ada dosen-dosen dari luar yang mengajar juga di international class. Begitu Dek Rara. Sangat menarik ya Bu, kelas internasional ini.
Walaupun masih ada 10 program, 10 Prodi ya, program program studi. studi. Ya, iya. Bu, ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama ada dari MT Azahra. Apakah kelas internasional juga sudah tersedia di jenjang S2? Untuk kelas internasional sebenarnya di S2 kita punya ada yang namanya program double degree. Itu yang kita buka untuk coastal management atau di PWK dengan di FKM. Itu ada S2-nya. Jadi sebenarnya ambil 1 tahun di Unhas, kemudian ambil di Australia. Nah, itu sudah ada sebenarnya. Kalaupun misalnya S2 itu bisa saja tergantung nanti prodinya. Cuma memang dia tidak khusus kelas untuk internasional, tapi masuknya kelas kerjasama. Tapi kami di Unhas sudah punya sebenarnya kelas-kelas yang sifatnya internasional, yang double degree. Malah menyusul akan ada sospol nanti untuk ilmu administrasi negara, itu juga sudah kita ke waktu yang lalu di launching di bulan Maret. Jadi sebenarnya kita sudah ada juga di master. Dan kita juga punya di kelas-kelas internasional di master itu ada juga yang ambil dari student-student internasional, mahasiswa asing, itu juga ada di master. Gitu. Jadi ya kalau di kelas 1 juga sudah ada. Ya. Bu, lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari Zain. Apakah kelas internasional hanya tersedia untuk mahasiswa jalur mandiri? Apakah kelas internasional bisa dengan beasiswa? Dua pertanyaan, Bu. Apakah kelas internasional hanya tersedia untuk mahasiswa jalur mandiri dan kelas internasional bisa dengan beasiswa, menggunakan beasiswa? Ya. Untuk kelas internasional memang adanya di jalur mandiri. Jadi kita programnya memang mendaftarnya di jalur mandiri dulu, tapi ambil yang kelas internasional. Untuk program-programnya memang kami mewajibkan di kelas internasional itu mewajibkan yang keluar seperti itu ya, artinya studi abroad istilahnya kita bilang untuk exposure internasional. Nah kalau di reguler memang tidak ada programnya. Kalau misalnya mau pergi hukumnya anggaplah kalau hukumnya di reguler ya sunnah lah, kalau di FKM di internasional itu ya wajib gitu. Jadi memang harus berangkat ke artinya ada exposure internasional, harus ada di kelas internasional. Kemudian untuk beasiswa sebenarnya untuk kelas internasional kita memang karena jalurnya ini mandiri memang tidak ada, tetapi Unhas memang memfasilitasi untuk misalnya kalau dia apply untuk bantuan ya misalnya ke studi abroad, itu mungkin ada juga, bukan mungkin tetapi memang kayak kemarin memang Unhas juga memfasilitasi kalau ada bantuan untuk keluar begitu ya gitu. Jadi seperti itu ininya, tapi beasiswa memang tidak ada untuk kita, kecuali kalau memang dia punya kenalan dan dari perusahaan apa bisa, ini mungkin bisa saja, tetapi kalau ini tidak ada. Ya. Teman-teman ya, kalau kita mau daftar ke kelas internasional, kita menggunakan jalur mandiri. Nanti juga akan banyak fasilitas beasiswa yang ada di Unhas. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, Bu. Apa gelarnya jika lulus dari kelas internasional? Apa gelar? Ya gelarnya ya. Gelarnya ya tetap sama. Misalnya kalau dia di ekonomi ya SE, kalau dia di misalnya di teknik ya dia ST ya, kalau di arsitek dia karena ada progresi itu misalnya S-Arts, kemudian di Kesmas SKM. Tapi kalau dia mengambil double degree maka dia akan seperti di Kesmas, dia akan menjadi Bachelor of Public Health begitu. Jadi BSc PH. Jadi selain SKM, BSc PH. Jadi ada 2 gelarnya kalau dia mengambil double degree. Tapi kalau dia mengambil 1 single degree, maka dia tetap saja gelarnya gelar
ini. Cuman kita memfasilitasi untuk ijazahnya ada bilingual ya, artinya ijazah yang ada internasionalnya, artinya yang sudah berbahasa Inggris. Begitu kalau untuk gelar dan nanti ijazahnya. Ya. Selanjutnya ini ada dari Sulaiman underscore 2002. Kalau belajar di luar negeri itu biayanya ada beasiswanya? Oke. Untuk belajar di luar negeri memang di Reflect pun kita bilang bahwa yang UKT-nya itu belum termasuk biaya internasionalnya ya. Jadi biaya di luar negeri memang self-funding, artinya memang ini sendiri. Tetapi itu tadi kita di Unhas bisa juga mengajukan misalnya ada bantuan saja, tapi tidak seberapa. Cuman kalau misalnya seperti kasusnya yang lalu di ekonomi misalnya dia punya dia membutuhkan surat dan dia dapat ada sponsor, kemudian kami membuatkan, itu bisa. Jadi kami membuatkan surat waktu itu yang dari ekonomi itu, kemudian bahwa dia diterima untuk bisa studi ke sana, kemudian ada yang bisa memberikan bantuan dari Pemda atau dari beberapa ini, dia mengajukan kemudian diberikan. Itu bisa saja kami memfasilitasi atau memprovide untuk membuatkan surat dan sebagainya. Untuk kebutuhan misalnya dia membutuhkan beasiswa atau bantuan ya. Kalau itu bisa kita lakukan. Jadi teman-teman kita bisa dapat bantuan jika teman-teman memang ingin masuk di kelas internasional. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan dari selanjutnya pertanyaannya, apakah mahasiswa 2019 bisa double degree juga atau hanya mahasiswa 2020? Ada semua. Jadi ini sudah berlaku berlaku kan dari 2016. Jadi sistemnya boleh kalau misalnya yang 2019 bisa juga mengambil double degree. Artinya tidak masalah. Pokoknya ini yang kemarin yang di FKM ini yang sedang berjalan, dia sekarang di Australia. Dia anak 2016. Jadi dia sekarang studinya bukan selesai, artinya di Unhas dia semester 7 ke Griffith untuk ambil gelarnya juga yang bachelor, karena sudah ada penyetaraannya. Jadi nggak masalah. Yang kalau misalnya adik-adik yang sudah ada di kelas internasional sekarang dan mau mengambil double degree bisa saja. Atau yang baru mau masuk angkatan 2019 boleh juga. Jadi tinggal memilih saja. Artinya ini kan merdeka belajar, jadi boleh memilih. Inilah fleksibelnya kalau di kelas internasional. Jadi boleh single, boleh degree. Yang pasti mereka harus bisa keluar negeri. Bentuknya itu keluar negerinya boleh summer course dalam waktu 1 bulan, atau boleh 3 bulan, atau boleh 1 semester untuk ambil credit earning dari Universitas Mitra, atau dia boleh ambil double degree. Jadi boleh men-choice, artinya ini kan merdeka belajar ya sekarang Pak Menteri, jadi boleh memilih beberapa tipe dari pendidikannya, artinya silahkan saja. Tapi program di S1 yang ini sebenarnya sama dengan reguler, tetapi dari fasilitas, dari dosen yang sedikit agak berbeda mungkin. Itu saja. Selanjutnya Bu, untuk pendaftaran kelas internasional ini, apakah sudah buka? Ya, sudah. Jadi silahkan adik-adik dipromosiin ya untuk kelas internasional sekarang udah buka dari kemarin. Ini kemarin kita udah banyak juga yang daftar. Baru dibuka pagi 1 hari 10 orang udah mendaftar. Pagi-pagi tuh. Jadi udah ini. Silahkan langsung ke Bank BTN. Di sana hanya bilang bahwa saya mau mendaftar kelas internasional ke Bank BTN, Bank Tabungan Negara, kemudian kita sebutkan nomor handphone, itu yang menjadi nanti ID-nya adik-adik kalau memang mau mendaftar. Jadi sudah dibuka sampai tanggal 10 ya, 10 Juli, dan kita mulai tes itu di tanggal 15 untuk tesnya. Jadi tanggal 29 kemarin sampai tanggal 10 Juli pendaftaran, tanggal 15 kita mulai tesnya nanti. Ya, Bu.
bagi adik-adik yang ingin daftar kelas internasional, Ya. ayo segera. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan, kenapa hanya 10 program studi yang punya kelas internasional? Apakah ada syarat-syarat untuk prodi lain supaya bisa punya kelas internasional juga? Oke. Ya, untuk ini kan sebenarnya tergantung prodinya. Sebenarnya kita saja di Unhas sebenarnya kan sudah ada 23 yang akreditasi internasional. Sebenarnya bisa saja mau kelas internasional. Cuma memang tergantung prodinya mau membuka atau tidak, karena peluangnya itu memang harus memang di prodi. Nah, untuk saat ini memang baru yang kita kembangkan 10 karena peminat di itu cukup lumayan ya, artinya untuk bisa dia mengembangkan ini internasional. Mungkin tahun-tahun depan akan ada bertambah lagi untuk prodi-prodi yang memang ingin mengembangkan menjadi kelas-kelas internasional. Begitu. Jadi kita memang fokus ke sana, kemudian nanti pun ditawarkan juga beberapa prodi yang kalau mau memang akan melakukan kelas internasional. Dan sebenarnya kelas internasional ini juga kita harapkan bisa ada mahasiswa asingnya. Jadi kayak dulu ekonomi ada, kemudian FKM ini kan ada juga yang 3 dari Bangladesh ya, itu juga ada. Kemudian jadi kelasnya bercampur dengan international student, artinya student asing. Nah itu kita harapkan seperti itu. Jadi untuk saat ini memang baru 10, insya Allah ke depan UNAS akan mengembangkan lagi lebih banyak kelas-kelas internasional. Seperti itu. Semoga ya Bu. Ya, mudah-mudahan ya tambah banyak, silakan. Iya, amin. Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mau cari info tentang kelas internasional bisa dilihat di mana, Bu? Di webnya Unhas sudah ada, kita dilihat di kalau masuk di Unhas bisa lihat di international class. Kemudian kalau di di webnya untuk pendaftaran itu bisa di recpmb.unhas.ik.id. Jadi itu bisa kita lihat http ya, http://recpmb.unhas.ik.id. Mendaftar dan informasinya ada di sana. Silakan Adik. Teman-teman dapat membuka webnya untuk menggali informasi lebih dalam lagi, apalagi kelas internasional ini ya. Ya, selanjutnya Bu, jalur masuk apa saja pada kelas internasional? Maksudnya jalur masuk ininya kan di Unhas itu kan sebenarnya begini, ada jalur masuk di Unhas itu kan ada, kemarin mungkin dijelaskannya di sama Pak Suharman. Jadi sebenarnya ada di SNPTN, SBMPTN, ada jalur mandiri, ada jalur vokasi. Nah, di jalur mandiri ini ada jalur kelas internasional yang untuk mahasiswa lokal, jalur kelas internasional untuk mahasiswa asing, kemudian jalur JNS, POSK, dan OSIS. Itu adalah jalur-jalur kelas mandiri di Unhas. Jadi adik-adik bisa memilih sebenarnya jalur mandirinya Unhas itu ada 5. Dan satu lagi ada yang vokasi ya. Nah itu adalah pilihan jalur. Nah untuk kelas internasional memang ada dibagi 2. Ada yang untuk foreign student-nya, artinya untuk mahasiswa asing. Ada juga untuk mahasiswa yang lokalnya. Dan nanti kalau kuliah bersama-sama dengan mahasiswa asingnya. Gitu. Jadi memilihnya memang di jalur mandiri. Dia kategorinya masuk di jalur mandiri. Ya. Berarti di jalur mandiri ya teman-teman. Ya, kalau nanti mau dia single atau double, itu putusannya tergantung dari adik-adik mau ke single mau ke double. Tapi kalau sudah masuk, artinya masuk di Unhas, masuk di kelas mandiri, maka boleh memilih mau single mau double jalurnya, seperti itu. Ya. Baik Bu. Selanjutnya